Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah hukum acara perdata Bu Tauratia. Semoga semua ilmu yang beliau ajarkan selalu diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Muhammad Rizki dan teman saya Rahma Febri Ayu yang akan membawakan materi tentang putusan hakim. Nah, baik teman-temanku yang berbahagia, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk pada materi kita, pengertian putusan hakim. Istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia atau bahasa Latinnya yang berarti pengetahuan hukum, bahasa Belandanya rechtsgeleerdheid. Kata jurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata jurisprudensi dalam bahasa Prancis, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Sedangkan untuk pengertian jurisprudensi dipergunakan istilah-istilah case law atau judge law. Dari segi praktik peradilan, jurisprudensi adalah suatu keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim yang lainnya dalam memutuskan kasus-kasus yang sama perkaranya. Nah, selanjutnya istilah putusan hakim. Putusan hakim ini adalah suatu pernyataan yang oleh hakim dalam bentuk tertulis sebagai pejabat negara yang memang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang secara terbuka untuk umum. Setelah melalui proses dan prosedural dalam hukum acara perdata pada umumnya, dengan tujuan untuk mengakhiri dan juga menyelesaikan perkara perdata yang berlangsung, guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa ini. Setelah kita mengetahui pengertian putusan hakim, kita lanjut ke bagaimana seorang hakim mempertimbangkan putusannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara jelas harus ada pertimbangannya dari beberapa faktor. Nah, ada 3 faktor. Yang pertama dari keadilannya, apakah suatu putusan tersebut akan bernilai adil bagi para pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua, faktor kepastian hukumnya, apakah perkara tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang digariskan. Kemudian yang ketiga, ada faktor kemanfaatannya, apakah perkara putusan tersebut sudah bisa menyelesaikan perkara yang berlangsung. Nah, seorang hakim dalam memutus suatu perkara bisa bersumber dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Contoh hukum tertulis bisa seperti undang-undang, hukum traktat, jurisprudensi. Sedangkan hukum tidak tertulisnya bisa seperti hukum kebiasaan atau doktrin hukum. Kemudian setelah kita mengetahui pertimbangan, kita akan mengetahui cacat atau tidaknya suatu putusan tersebut, maka akan kita tinjau dari asas-asas yang akan diterapkan dalam suatu peradilan. Yang pertama, ada asas suatu putusan tersebut haruslah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah berdasarkan pertimbangan yang jelas dan tepat. Apabila putusan tersebut tidak memenuhi asas ini, maka putusan tersebut bisa dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau bisa disebut dengan onvoldoende gemotiveerd.
Alasan yang bisa dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu seperti perundang-undangan, hukum kebiasaan, jurisprudensi atau doktrin hukum. Selanjutnya yang kedua, asas wajib mengadili seluruh bagian tuntutan. Putusan harus secara total dan menyeluruh dalam memeriksa dan juga harus mengadili seluruh bagian tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Tidak boleh hanya memeriksa atau memutus sebagian saja, apalagi mengabaikan gugatan yang lainnya. Cara mengadili seperti ini jelas bertentangan dengan asas-asas yang digariskan oleh undang-undang. Selanjutnya yang ketiga, asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Nah, maksudnya di sini suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak boleh melebihi tuntutan yang sudah dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut dengan ultra petitum partium. Apabila putusan tersebut mengandung ultra petitum, maka bisa dikatakan putusan tersebut cacat hukumnya, walaupun putusan tersebut mempunyai itikat baik atau sudah sesuai dengan kepentingan umum. Yang terakhir, ada asas diucapkan di muka umum. Pemeriksaan dan putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka secara umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang memang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial inilah pemeriksaan persidangan sudah berdasarkan proses yang jujur dan transparan dari awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka secara umum sudah dimulai dari awal pemeriksaan sampai putusan tersebut dijatuhkan. Nah, ada sedikit pengecualian dalam asas yang terakhir ini, seperti perkara perceraian karena sifatnya pribadi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui asas-asas dalam suatu putusan, maka kita akan sedikit mengulas jenis-jenis putusan hakim. Nah, jenis-jenis putusan hakim di sini kita bagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, jenis-jenis putusan hakim berdasarkan waktu penjatuhannya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, berdasarkan kehadiran para pihak. Yang pertama ini jenis-jenis putusan hakim berdasarkan waktu penjatuhannya. Yang pertama, jenis-jenis putusan hakim berdasarkan penjatuhannya ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada putusan selah, yang kedua ada putusan akhir. Apa itu putusan selah? Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir dengan maksud untuk mempermudah dan juga memperlancar jalannya suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Yang kedua tadi putusan akhir, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri dan juga menyelesaikan suatu perkara perdata yang sedang berlangsung pada suatu tingkat peradilan tertentu, bisa seperti pengadilan tingkat tinggi, pengadilan tingkat pertama, atau Mahkamah Agung. Setelah kita tahu jenis-jenis putusan hakim berdasarkan waktu penjatuhannya, kemudian kita lanjut ke berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini ada 3. Yang pertama putusan deklaratoir, yang kedua putusan konstitutif, yang ketiga putusan kondemnator. Nah, yang pertama putusan deklaratoir, yaitu atau bisa disebut dengan deklarator vonis. Putusan deklarator ini adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, yang dimana isinya merupakan penjelasan atau juga penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan hakim ini dicantumkan di amar atau diktum putusan. Nah, dengan kata lain, putusan deklarator ini untuk menentukan status hukum sesuatu atau seseorang. Contohnya ketika hakim
memberikan putusan bahwa tanah ini sah milik penggugat. Maka di sini hakim sudah memutuskan bahwa status hukum tanah tersebut sah milik penggugat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahma. Untuk Rahma dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk rekan saya Rizky yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan dan menjelaskan jenis-jenis putusan hakim. Di sini terdapat 3 jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya, yaitu putusan deklarator atau deklaratoir vonis yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Yang kedua, putusan konstitutif atau konstitutif vonis, dan yang terakhir putusan kondemnator atau kondemnatoir vonis. Nah, saya akan menjelaskan ketiga jenis putusan hakim tersebut. Kita langsung saja. Yang kedua, putusan konstitutif atau konstitutif vonis adalah putusan yang menciptakan hukum baru ataupun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada. Misalnya, putusan perceraian di mana diputus bahwa pasangan suami istri resmi bercerai, sehingga pada keadaan yang demikian, status hukum sebelumnya yakni sebagai pasangan suami istri dihapuskan dan menciptakan status hukum baru, bahwa masing-masing berstatus sebagai janda atau duda. Kemudian, yang ketiga, putusan kondemnator atau kondemnatoir vonis, yakni putusan yang amar putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan suatu atau menyerahkan suatu kepada pihak lawan. Oleh karena itu, ada 2 jenis putusan diucapkan para pihak hadir dan pada saat pembicaraan putusan yang diucapkan salah satu pihak yang tidak hadir. Contohnya, putusan yang menghukum tergugat memberi ganti kerugian kepada penggugat sebesar 50 juta rupiah dikarenakan wan prestasi atau cedera janji. Kemudian, putusan berdasarkan kehadiran para pihak. Kategori putusan ini juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, putusan gugatan gugur, yakni putusan yang dijatuhkan karena pihak penggugat tidak menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan setelah dipanggil dengan layak oleh juru sita pengadilan. Dalam putusan ini, hakim dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur dan penggugat tersebut dihukum membayar biaya perkara. Contohnya bisa diambil Ibu Ani atau penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, lalu tidak menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan. Maka, gugatan Bu Ani atau penggugat ini dinyatakan gugur dan membayar biaya perkara juga oleh putusan hakim. Kemudian, yang kedua, putusan first take, yakni putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan, pihak tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan layak oleh jurusita pengadilan. Terhadap putusan first take ini, pihak tergugat dapat mengajukan banding. Kemudian selanjutnya, kekuatan putusan hakim. Di sini putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu yang pertama kekuatan mengikat, yang kedua kekuatan pembuktian, yang ketiga kekuatan eksekutorial. Yang pertama ini kekuatan mengikat. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, maksudnya ialah mengikat kedua belah pihak. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan. Yang kedua ini kekuatan pembuktian. Kekuatan hukum perdata memiliki kekuatan pembuktian menurut pasal 19
16 ayat 2 nomor 3 BW atau Kitab Undang Hukum Perdata, putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan pasangan bahwa isinya benar. Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar. Adapun kekuatan pembuktian perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dan kemudian yang ketiga, kekuatan eksekutorial ialah kekuatan mengikat saja belum cukup atau bahkan tidak berarti apabila tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman, dan apabila ada tutur kata kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.